Halo, kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi sistem komputer. Adapun anggota kelompok kami, kelompok 12, adalah saya sendiri, Johari Saputra, dengan NIM 2304010110004, dan ada Heru Anggara dengan NIM 2404010 216. Ada Hansya Al-Mutasyam dengan NIM 2304010 10365, dan Fajrin Ziaul Haq NIM 23040 1010259. Nah, di sini saya akan mempresentasikan di bagian pendahuluan sekaligus di bagian penutup ya. Di bagian pendahuluan ini kita melihat bahwa teknologi komputer itu selalu berkembang pesat ya. Di sini ada beberapa contoh gambar. Jadi komputer dari generasi pertama sampai ada generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, sampai generasi kelima. Artinya, teknologi komputer ini akan terus berkembang pesat. Dan fokus kita adalah pada arsitektur dan jaringan sistem komputer. Dengan topik utama yang akan dibahas di presentasi ini adalah arsitektur komputer, kemudian komponen sistem, ada bus data, memori, dan prosesor. Dipersilakan kepada teman-teman untuk mempresentasikan bagiannya masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Anggara. Di sini saya akan mempresentasikan bagian slide arsitektur komputer. Arsitektur komputer ada beberapa macam, seperti struktur dasar, operasi perangkat keras, dan juga perangkat lunak. Lalu ada juga elemen-elemen utama seperti CPU, yang dimana CPU tersebut berfungsi untuk mengendalikan operasi sebuah komputer. Ada juga set instruksi CPU, yang dimana set instruksi CPU ini sendiri berfungsi sebagai perintah yang dijalankan oleh CPU tersebut. Ada yang namanya memori. Memori ini berfungsi sebagai media untuk menyimpan data dan instruksi pada komputer. Lalu ada sistem I/O. Sistem I/O ini sendiri berfungsi sebagai komunikasi data, uh, agar data-data yang saling berkomunikasi di komputer itu berjalan dengan lancar. Lalu ada juga bus data, di mana bus data ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah komputer. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Heru Anggara. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Eh, Perkenalkan, nama saya Fajrin Zaulhaq. Saya akan menjelaskan dua slide kali ini, eh, yang terdiri dari komponen sistem komputer dan bus data. Oke, nah, komponen sistem komputer itu terdiri menjadi hardware, software, dan brandware. Oke, hardware sendiri perangkat adalah perangkat keras, yaitu komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Terdiri menjadi 4 bagian, yaitu input device. Yaitu input device adalah perangkat untuk memasukkan data seperti keyboard, mouse, dan scanner. Terus yang kedua adalah unit pemrosesan data atau yang disebut dengan CPU, yaitu otak komputer yang memproses data dan menjalankan dan menjalankan instruksi berisi prosesor seperti Intel atau AMD. Yang ketiga itu adalah memori RAM, yaitu tempat penyimpanan data sementara saat komputer sedang bekerja. Yang selanjutnya adalah output device,
Perangkat untuk output device adalah perangkat untuk menampilkan hasil proses seperti monitor, printer, dan speaker. Oke, selanjutnya adalah stores atau penyimpanannya. Terdiri menjadi HDD dan SDD. HDD itu sendiri hard disk drive adalah penyimpanan data berkapasitas besar namun lebih lambat. Kalau SDD sendiri, solid state drive, adalah penyimpanan lebih cepat dibandingkan HDD. Selanjutnya adalah software. Software atau perangkat lunak adalah komponen tak terlihat yang berisi program atau instruksi untuk mengoperasikan komputer. Terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi atau yang disebut dengan OS adalah mengelola hardware dan software seperti Windows, macOS, atau Linux. Selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi sendiri adalah program yang membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu seperti mikroskop, Office, browser, atau aplikasi pengelolaan foto. Selanjutnya adalah brandware. Brandware sendiri juga disebut sebagai pengguna, adalah orang yang menggunakan dan mengoperasikan komputer seperti administrator. Administrator sendiri yaitu mengelola komputer secara keseluruhan. Selanjutnya adalah user atau pengguna biasa, yaitu menggunakan komputer untuk keperluan pribadi atau pekerjaan. Yang ketiga adalah programmer atau developer, yaitu adalah membuat software atau aplikasi. Dari ketiga komponen hardware, software, dan firmware itu saling mendukung sehingga komputer dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke materi bus data. Bus data sendiri adalah jalur komunikasi pada sistem komputer yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output atau yang disebut dengan I/O. Bus data sendiri berfungsi sebagai jalan rayanya elektronik yang memungkinkan data mengalir ke berbagai bagian dari sistem komputer sendiri. Terus bus data sendiri juga punya fungsi yang dapat bertanggung jawab untuk mengirim data, menerima data, dan mengkomunikasikan antara komponen. Menerima data yaitu mengalir data yang secara diproses. Kalau mengirim data yaitu mengalir data yang sedang diproses. Kalau menerima data yaitu mengambil data dari memori atau pengguna I/O. Terus mengkomunikasikan antara komponen adalah menyediakan jalur agar perangkat keras dapat saling bertukar informasi. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis utama dari bus data. Terdiri menjadi yang pertama adalah bus data. Bus data itu sendiri. Bus data sebagai transfer data
yaitu membawa data mentah yang sedang diproses oleh CPU atau ditransfer antara memori dan perangkat I/O. Terus lebar dari bus data menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer sekaligus, misalnya 8 bit, 16 bit, atau 32 bit, serta 64 bit. Yang kedua adalah bus alamat. Bus alamat sendiri dapat mengirim alamat memori atau perangkat I/O tempat data. Ya, tempat data akan dikirim atau diambil. Bus alamat sendiri bersifat satu arah karena alamat hanya dikirim dari CPU ke memori atau perangkat lainnya. Yang ketiga adalah bus kontrol. Bus kontrol atau bus kendali mengirim sinyal kontrol untuk mengatur operasi perangkat keras seperti sinyal baca atau tulis atau interrupt. Terus bus kendali atau kontrol bus sendiri atau bus kontrol bersifat dua arah. Bisa juga disebut dengan bidireksional. Oke. Alasan dari kedua topik ini saling berkaitan dan memerlukan pemahaman tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Kansa Al-Muhtasyam. Saya akan menjelaskan slide memori dan prosesor. Memori adalah salah satu komponen paling penting dalam komputer karena berfungsi untuk menyimpan dan mengakses data memori, memungkinkan komputer menjalankan aplikasi dan menyimpan informasi yang dibutuhkan selama operasi. Ada beberapa jenis memori masing-masing dengan fungsinya sendiri. Yang pertama di sini ada RAM. RAM adalah kepanjangan dari Random Access Memory. Ini fungsinya untuk menyimpan penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah prosesor. Data di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. ROM adalah penyimpanan permanen yang berisi data penting seperti firmware komputer. Data di ROM tidak dapat diubah dengan mudah dan tetap ada meskipun komputer dimatikan. Cache di sini adalah memori kecil yang sangat cepat untuk menyimpan data yang sering digunakan, membantu mempercepat akses data antara prosesor dan RAM. Virtual memory. Virtual memory adalah memori tambahan yang memanfaatkan ruang penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Digunakan ketika RAM penuh untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan kapasitas besar. Inovasi terbaru dalam teknologi memori seperti DDR5 menawarkan kecepatan lebih tinggi dan efisien energi yang lebih baik. Di masa depan, teknologi memori kuantum berpotensi mengubah cara komputer menyimpan akses data dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Ini DDR5. Kita lanjut ke slide 2. Slide 2 di sini adalah prosesor. Prosesor adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dan operasi setiap proses dalam komputer, dari menjalankan aplikasi hingga perhitungan kompleks, dikendalikan oleh prosesor. Jadi itu semua dikendalikan oleh prosesor. Prosesor terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah ALU.
Arithmetic Logic Unit. Menangani operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, juga menjalankan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. CU, Control Unit, fungsi mengatur aliran data di dalam komputer, mengendalikan instruksi dan dari memori diterjemahkan ke dalam tindakan oleh prosesor. Yang ketiga adalah register, penyimpanan data sementara di dalam prosesor, digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah dengan kecepatan sangat tinggi. Teknologi modern telah menghadirkan inovasi dalam prosesor seperti people learning yang memungkinkan prosesor memproses beberapa instruksi secara bersamaan untuk meningkatkan efisien, dan prosesor multicore, di mana beberapa inti prosesor bekerja secara paralel untuk meningkatkan kinerja dalam menangani banyak tugas sekaligus. Dengan perkembangan teknologi ini, prosesor menjadi semakin cepat dan efisien, dan mampu menangani aplikasi yang kompleks secara kecerdasan buatan dan simulasi besar. Demikian penjelasan singkat tentang memori dan prosesor. Keduanya merupakan komponen penting yang saling mendukung dalam memastikan komputer dapat bekerja dengan efisien. Terima kasih. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jadi pemahaman dasar ini penting untuk pengembangan komputer ya, sehingga apa yang kita pahami di sini bisa menjadi bekal ke depan untuk pengembangan dari sistem komputer. Dan kedua, adanya inovasi teknologi dengan adanya sistem yang lebih cepat, kecil, dan efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Jauhari Saputra, NIM 2304010110004, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Dwi Prasetyo, Eskom MSI. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Dwi Prasetyo atas materi yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Cara penyampaian materi beliau sangat jelas dan sistematis, sehingga membantu saya memahami konsep-konsep dalam organisasi komputer dengan baik. Saya juga sangat mengapresiasi buku karya Bapak yang berjudul Interaksi Manusia Komputer. Buku ini menjadi referensi yang sangat terutama karena penjelasannya mudah dipahami dan disertai dengan contoh-contoh aplikatif. Bagi saya, buku ini sangat membantu dalam mendalami materi yang lebih kompleks. Namun, saya memiliki beberapa saran untuk meningkat pengalaman pembelajaran. 1. Diskusi interaktif. Mungkin perkuliahan dapat diselingi dengan diskusi kelompok kecil untuk memperkuat pemahaman materi secara praktis. Yang kedua, penambahan media visual. Jika memungkinkan, penggunaan video animasi atau simulasi dalam menjelaskan arsitektur komputer dapat membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, kuis interaktif. Dengan adanya kuis singkat setelah setiap pertemuan, mahasiswa dapat lebih memahami seberapa jauh mereka telah menguasai materi yang telah disampaikan.
Secara keseluruhan, pelajaran di bawah bimbingan Bapak Dr. Dwi Prasetyo sangat memotivasi saya untuk terus belajar dan mendalami bidang ini. Semoga saran yang saya berikan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk perkuliahan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.